Perayaan sakramen perjamuan kudus triwulan ketiga ini menghampiri kita. Merupakan sebuah sukacita bagi kita kalau kita diberi kesiapan dan waktu untuk ada dalam jamuan kudus ini sebagai satu keluarga. Marilah dengan hati yang terarah pada Tuhan kita mengawali kebaktian ini dengan berdiri dan melakukan Injil Jemaat 401 bait yang pertama dan keempat, makin dekat Tuhan. kita memulai perayaan sakramen perjamuan kudus triwulan ketiga dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa dan yang memberi kekuatan tepat pada waktunya.
Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari dipersilakan. Dalam kita merayakan perayaan sakramen perjamuan kudus triwulan yang ketiga ini, kita dibimbing oleh firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-23. Mazmur 139 ayatnya yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama sebagai permohonan kita di hadapan Tuhan. Mazmur 139 ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiran. Mari kita datang di hadapan hadirat Tuhan mengaku segala dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami menjadi orang-orang yang boleh mengindahkan undangan dan panggilan Tuhan dalam perayaan sakramen perjamuan kudus triwulan yang ketiga. Ketika kami mengatakan dalam nas pembimbing kami, dalam pujian kami, Tuhan, selidiki hati kami. Biarlah nyata di sana Bapa bahwa kami menjadi pribadi-pribadi, seorang suami, seorang istri, seorang pemuda-pemudi anggota sini yang terus berjuang untuk mempertahankan sesuatu yang baik itu melekat dalam hidup kami, di mana kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tapi kami akui Bapa bahwa sebagai manusia, kadang-kadang ada begitu banyak hal yang kami lakukan di luar daripada kehendak Tuhan. Kami jauh lebih mencintai hati kami, sehingga ego, gengsi kami lebih utamakan daripada kasih Kristus. Karena itu petang hari ini, sebelum kami memasuki jauh dalam perayaan sakramen perjamuan kudus kami mohon Tuhan Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni untuk setiap kata-kata, tindakan, dan pikiran kami yang melukai sesama kami, terlebih juga melukai hati Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami angkat pengakuan kami pribadi lepas pribadi di hadapan hadirat. Biarlah pengampunan-Mu boleh berlaku atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah olehmu berita anugerah. Sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya, dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Perjamuan kudus. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa oleh Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Sudah disesat, tersiksa dan pedih.
saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus Triwulan yang ketiga, karena Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi kita. Kita ingat bahwa Yesus Kristus telah diutus Bapanya ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia dalam semua hal, kecuali dosa. Ia telah menanggung segala kutuk dosa dari awal sampai pada akhir hidup, supaya kita yang bersalah dibebaskan di hadapan penghukuman Allah. Ia telah menanggung segala kutuk kita di atas kayu salib, supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia telah menyaringkan suaranya dan berkata, Ya Allah, mengapa Engkau meninggalkan aku? Supaya kita diterima oleh Allah dan sekali-kali tidak ditinggalkan. Dia telah menamatkan pekerjaannya dengan kematiannya, waktu Dia berkata, sudah benar. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mengaruniakan kepadanya suatu nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus itu segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima itu selalu tanda dan memperai kasih setia Tuhan kepada kita, bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipakukan di kayu salib dan menumpahkan darahnya, supaya kita yang lapar dan berdahaga dikenyangkan dan disegarkan untuk beroleh hidup yang kekal. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita memberitakan kepada dunia ini tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakan perjamuan kudus sambil percaya atas janji Tuhan kita Yesus Kristus yang berbunyi, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Jika demikian, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, itu sebenarnya merupakan suatu tanda dan meterai dari kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Pujian yang baru saja kami nyanyikan Tuhan, dirinjani seruan kerinduan kami untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ada begitu banyak persoalan bergumul, beban pekerjaan dan pelayanan yang kadang-kadang membuat perjalanan kami begitu menyesakan. Kami rindu disegarkan, kami rindu dikenyangkan oleh roti dan anggur yang boleh dipersiapkan bagi kami. Karena itu Bapa, izinkan kami merayakan kesempatan ini
sebagai kesempatan di mana kami melihat Tuhan duduk bersama-sama dengan kami dan merayakan perjamuan kudus ini, yang pada akhirnya suatu saat nanti kami sudah akan menikmati jamuan-Mu yang kudus bersama-sama dengan Tuhan di dalam rumah-Mu yang pertama. Izinkan setiap hati kami berpaut pada Tuhan. Jangan biarkan hati dan mata kami melekat pada roti dan anggur yang kelihatan, tetapi biarlah hati kami mulai tertuju kepada Tuhan yang memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya jemput kita bersama berdiri dan kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Maha dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari bawah, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kita akan ada di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir saat ini, namun pada hari kemarin tidak dapat mengikuti ibadah persiapan perjamuan kudus. Saya persilakan untuk berdiri. Baik, ada 6 orang di antara kita yang hari ini hadir bersama-sama dengan kita. Karena itu, dengarkanlah pertanyaan dan pengakuanmu di hadapan Tuhan sebagai bagian dari kesiapan hatimu untuk ada di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus di bulan yang ketiga hari ini. Ada 4 pertanyaan yang harus saudara dan saudari jawab. Pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga akan dijawab, ya saya percaya dengan segenap hati. Ya, saya percaya dengan segenap hati. Dan kemudian pertanyaan yang keempat akan dijawab, ya saya berjanji dengan tulus hati. Pertanyaan 1, 2, dan 3 Bapak Ibu akan menjawab, ya saya percaya dengan segenap hati. Khusus untuk pertanyaan yang keempat, Bapak Ibu akan menjawab, ya saya berjanji dengan tulus hati. Apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa pengajaran yang benar dan sempurna tentang kasih dan anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita tercantum dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Apakah jawabmu? Yang kedua, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa oleh karena dosa maka kita telah kehilangan kemuliaan Allah serta patut dihukum oleh Allah, dan oleh karena itu kita tidak layak di hadapan Allah? Apakah jawabmu? Apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa hanya oleh kasih dan anugerahnya
Tuhan Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang tubuhnya dipecahkan dan darahnya ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita. Apakah jawabmu? Dan yang terakhir, apakah saudara-saudari dengan hati yang tulus berjanji melakukan kewajiban yang dipercayakan Allah kepadamu, yang telah dimeteraikan oleh baptisan dan akan tetap setia oleh kuasa Roh Kudus pada pengakuan terhadap hidup dengan iman di dalam kasih yang benar dalam persekutuan dengan sesama manusia, supaya dengan demikian saudara-saudari tetap menyatakan syukur yang benar kepada Allah oleh anugerahnya. Apakah jawabmu? Ya, Tuhan mendengar, Tuhan melihat dan menyelidiki setiap hatimu yang rindu untuk perjamuan kudus malam hari ini. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam perjalanan kami menuju meja jamuan-Mu yang kudus, ada 8 orang hamba kekasih kami yang menyatakan kesediaan mereka untuk juga turut merayakan perjamuan kudus dalam triwulan yang ketiga ini. Karena itu Bapa, ketika di hari kemarin kami mempersiapkan diri, mereka terhalang oleh karena pekerjaan, mereka terhalang oleh karena sakit, maupun juga berbagai alasan lainnya. Karena itu Bapa, Engkau kenal hati mereka, Engkau memberkati mereka. Biarlah pada waktu-waktu mendatang dalam perayaan perjamuan kudus kami akhir tahun, kami boleh bersama-sama merayakan kebersamaan kami dalam setiap persiapan perjamuan kudus maupun juga dalam perjamuan kudus. Tuhan merahmati kami semua, Tuhan mendengar dan menyempurnakan setiap jawaban dan niat hati mereka. Biarlah dengan sukacita kami menyambut ke 8 orang kekasih kami untuk duduk bersama-sama dengan kami dalam jamuan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 26, Kidung Jemaat 26 untuk menyempurnakan pertanyaan dan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ada dalam pengarangan hati. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan berharap rahmat Tuhan menolong kita. Sebab kita adalah orang-orang yang terbuang, tetapi Yesus setelah memilih dan menyucikan kita menjadi serupa Allah. Sambil majelis jemaat mempersiapkan meja jamuan, kita menyanyikan pujian kudus-kudus dalam raga PKJ 32. Tuhan yang baru
Berikanlah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sesaat lagi kami akan menikmati roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Karena itu, ya Yesus, kami mohon bersama-sama dengan kami mempersiapkan setiap pribadi lepas pribadi, supaya setiap kali kami makan roti dan minum anggur dalam pertemuan itu, hidup kami melekat di dalam Tuhan, dan di mana saja kami berada, kami memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, segarkanlah iman kami dan kenyangkanlah kami dengan roti hidup oleh Roh dan Firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, roti yang saya pecahkan menunjukkan kepada kita akan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang dipecahkan karena dosa-dosa kita. Karena itu, amin. Dan cawan minuman syukur ini menunjukkan kepada kita akan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang ditumpahkan karena dosa-dosa kita. Karena itu, ambillah. Sambil Bapak Ibu dilayani roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini, kita bersama-sama menyanyikan pujian Maukah Kau Jatuh Roh. Yang tercurah
sekalian, selain pelayan meja, apakah ada yang melayani roti dan anggur? Saya persilakan untuk angkat tangan. Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu dipersilakan berdoa secara bersama. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ambillah makanan. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk pengampunan yang sempurna atas setiap dosa-dosa kita. Silakan. Ambillah, minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan demi pengampunan yang sempurna atas segala dosa-dosa kita. Silakan. Mari kita bersama-sama pujikan SKB 134, baik yang pertama dan seterusnya, sampai kita mengumpulkan persembahan kita dan juga mengumpulkan kawan perjamuan kudus. Terima
sekalian, dalam perayaan sakramen perjamuan kudus di bulan yang ketiga ini, kita bersama-sama akan membaca petunjuk hidup baru dalam Injil Lukas 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepada Tuhan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikat pinggangmu dan layanilah, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai, aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikian petunjuk hidup baru dan sejahtera Allah yang melebihi segala akal akan mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita bersama-sama nyanyikan berkat hidup Jumat 140 seraya majelis jemaat meninggalkan meja jemaat. Mazmur 115 menjadi litan syukur kita di hadapan Tuhan yang akan kita baca secara berbalas-balasan. Mazmur 115 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mazmur 115 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-18. Saya jemput Bapak Mama, saudara-saudara sekalian berdiri. Mazmur 115 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan.
Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan. Langit itu langit kepunyaan Tuhan. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, tetapi kita akan memuji Tuhan. Tibalah kita memberikan persembahan syukur kita dalam perayaan perjamuan kudus ini. Seorang pengajar akan membantu kita dalam bagian ini. Jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita menyanyikan NKB 100 ayat 1 dan seterusnya. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan. Kepada Bapa
yang hendak tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasanya. Tuhan mengalir mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, tiada nabi janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih dan cinta-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan sampai pada saat ini ya Bapa. Bapa di surga, di malam hari ini ya Tuhan, kami telah melaksanakan perjamuan kudus ya Tuhan. Itu karena bukan karena kuat dan kehebatan Tuhan, tapi oleh karena kebaikan dari Tuhan. Bapa di surga, kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Demi Tuhan, berkatilah persembahan ini agar menjadi persembahan yang harum berkenan di hadapan hadirat oleh Bapa. Bapa di surga, inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita menjadikan betapa hati dan terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa bersama. Kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan bahwasannya kami menjadi pribadi-pribadi yang punya keterbatasan. Seringkali kesibukan pekerjaan menghalangi kami. Seringkali sakit ada pada tubuh kami. Tetapi dalam momentum perayaan sakramen perjamuan kudus triwulan yang ketiga ini, kami menjadi orang-orang yang Tuhan perkenankan, dan Tuhan beri kesempatan untuk kami merayakan kebersamaan kami sebagai satu keluarga, sebagai bagian dari tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus triwulan yang ketiga. Saat kami tunduk dalam doa ini Bapa, hati kami berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Ada pergumulan, ada hal-hal yang kami bicarakan sepanjang ketika kami merayakan sakramen perjamuan kudus malam hari. Ada sesuatu yang mungkin ada di dalam hati dan pikiran kami, tetapi kami beriman bahwa ketika kami sungguh-sungguh memaknai jamuan kudus-Mu malam hari ini, kami pulang sebagai orang-orang yang diyakini oleh Roh Tuhan bahwa apapun yang sedang menunggui kami di hadapan kami tidak akan merampas kasih dan cinta Tuhan yang datang bagi kami semua. Secara istimewa bagi 184 anggota jemaat, anggota sidih yang boleh beribadah bersama-sama dengan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa, biarlah itu terus mengalir dalam hidup kami, baik kami sebagai anggota sidih maupun juga anak-anak kami, saudara-saudara kami yang menjadi anggota baptis. Kiranya Tuhan berkat-Mu senantiasa melingkupi kami semua. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan jaga dan lindungi kami dalam perjalanan pulang. Kami ingin berjumpa dengan keluarga kami dan berkumpul kembali dalam setiap tugas dan tanggung jawab, sambil kami mengingat waktu di mana kami duduk bersama-sama dengan Tuhan dalam jamuan-Mu yang kudus. Waktu di mana kami memaknai bagaimana kami harus menyatu dengan Tuhan di dalam setiap tubuh dan darah Kristus yang ditumpahkan dan dipecahkan bagi kami. Biarlah Bapa, perjamuan kudus ini kami akan kembali rayakan dalam momen yang berbeda, di dalam perjamuan kudus akhir tahun Desember mendatang. Beri kami keselamatan, jaga kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, karena kerinduan kami berjumpa dengan Tuhan dalam jamuan kudus-Mu yang akan datang. Hari ini di hadapan Tuhan, kami berdoa bagi Oma kekasih kami, Oma Sofia Otonoda, yang mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus di rumah. Dan jadi semangat yang melayani hamba, Tuhan kiranya memberkati, biar mereka juga boleh melayani dengan sukacita. Demikian juga Bapa, dengan permohonan khusus di hadapan Tuhan dalam jamuan-Mu yang kudus, kami semua yang ada dalam ruang ibadah ini, kami satu hati dan berbisik kepada Tuhan. Tuhan, kami ingat saudara kekasih kami ingat kekasih kami, Bapak Pance Budiku, yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Ia boleh berjuang dalam sakitnya, bahkan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Besok. Kami percaya Bapak, kami mungkin punya keterbatasan untuk mengetahui apa yang terjadi pada tubuh hamba. Tetapi biarlah di dalam Tuhan, kami juga diyakini bahwa Tuhan tidak akan memberikan pergumulan sakit penyakit melebihi dari kemampuan Bapak Pance untuk boleh pulih dan sembuh. Kami rindu untuk berjumpa kembali dengan hamba di dalam setiap ibadah dan jamuan kudus. Karena itu, kami mohon untuk memberkati hamba dengan segala perawatan yang saat ini ada, dan juga boleh mendukung hamba bersama-sama dengan Melda dan keluarga yang ada di rumah. Di doa ini permohonan kami Bapa, kami menyatukan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada itu. Karena Engkau yang mempunyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan kita menyanyikan NKB 212 baiknya yang pertama.
tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu, pulanglah dalam damai sejahtera dan berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggilmu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan 184 anggota jemaat yang boleh hadir saat ini. Dialah yang akan mempunyai kuasa, yang akan memberkati dan memberikan kedamaian dan sukacita bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali saat turun dari kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum kita berdiri, kita bersalaman satu dengan yang lain sambil kita pujikan Yesus Manole. Bapak Ibu majelis akan menunggui Bapak-Bapak di depan sambil kita berciuman untuk momen sukacita ini. Mari kita selesai 1, 2, 3.